Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita sekalian dalam kajian fikih. Marilah bersama-sama kita awali kajian fikih pada kesempatan yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab najis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang nomor ke-25 sampai selesainya pembahasan bab najis. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Dalam hadis ini dikatakan wa an Amr bin Qarijata radhiyallahu anhu. Qala qatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimmina wa huwa ala rahilatihi wal mabuha yasilu ala katifni, yang artinya dari Amr bin Qarijah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkhutbah ketika kami di Mina. Ketika itu beliau berada di atas hewan tunggangannya dan air liur binatang tersebut mengalir di atas pundakku. Dikeluarkan Ahmad dan Tirmizi. Jadi dalam hadis itu diterangkan bahwa ketika Rasulullah SAW itu menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan kaum muslimin, maka Rasulullah berkhutbah di atas kendaraan beliau, ya, unta beliau, ya. Dan pada saat itulah ada seorang sahabat yang berada di bawahnya, yaitu Amr bin Qarijah, yang ketika duduk dia tertetesi oleh air liur daripada unta itu. Ya. Kemudian setelah khutbah selesai, melanjutkan menjalankan rangkaian ibadah haji lagi tanpa mengambil air wudhu yang baru. Ya. Dari hadis ini dapat kita petik suatu pelajaran. Yang pertama adalah bahwa hewan yang halal dagingnya, adalah suci. Di hewan yang halal dagingnya adalah suci, termasuk air liurnya. Sehingga kalau di dalam keseharian kita, hewan yang halal, yang dagingnya dihalalkan kita, yang merupakan piaraan kita, itu seperti di sini itu adalah sapi, ya, kambing, atau kerbau, ya. Kambing, sapi atau kerbau itu air liurnya jikalau kita tertetes apakah di pakaian kita ataukah di kulit kita, ya, maka itu bukan sesuatu yang najis. Artinya kalaupun seandainya kita terkena air liur itu, seandainya tidak dibersihkan pun, ya, itu tidak menjadikan apa-apa. Jadi air liur dari hewan yang dagingnya dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, itu air liurnya suci, bukan najis. Gitu. Nah, bagaimana dengan hewan piaraan? Kita mengetahui bahwa hewan piaraan yang mungkin senantiasa interaksinya dengan kita langsung, bahkan di rumah, bahkan sampai mungkin menemani kita tidur, ya, menemani kita duduk,
Bahkan mungkin kita gemes sehingga mungkin kita pangku dan sebagainya, kita cium dan sebagainya. Contohnya kalau orang Islam itu kucing, ya. Air liur kucing ini, ya, walaupun daging dari kucing itu haram karena dia termasuk hewan yang bertaring, ya, tetapi air liur dari kucing itu adalah suci dan tidak najis. Gitu. Jadi air liur kucing itu suci dan bukan merupakan najis. Ya, sehingga ketika mungkin kita memangku dia, kemudian tangan kita dijilat oleh lidahnya, maka itu seandainya kita tidak membersihkannya pun tidak apa-apa. Dan ternyata air liur kucing itu tidak ada bakteri yang berbahaya bagi tubuh kita. Lain ceritanya dengan hewan piaraan anjing. Ya, air liur, mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membersihkan tubuh kita ketika terjilat air oleh lidah anjing, sehingga air liurnya menempel pada tubuh kita, karena setidaknya air liur anjing itu sangat berbahaya karena mengandung adanya unsur bakteri, kemudian parasit, cacing, ya, kemudian juga bisa membahayakan bagi kesehatan kulit, ya, juga membahayakan bagi kesehatan pencernaan. Ya, sehingga mengapa ketika kita terjilat oleh air lidah anjing, ya, dan kita terkena air liurnya, maka itu cara membersihkannya tidak hanya sekedar dibasahi air, ya, tapi membasahinya pun, mencucinya pun 7 kali, dan pada kali yang ke-7 itu harus dengan tanah agar najisnya itu hilang. Tapi kalau air liur kucing tidak, air liur kucing itu suci, ya, tidak najis. Sehingga ketika kita mondong kucing itu, kemudian dia menjilat tangan kita, seandainya tidak dibersihkan pun tidak jadi apa. Ada satu riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu meminta seorang sahabat itu untuk menuangkan air, ya, karena Rasulullah ingin berwudu. Ya. Tapi belum dilakukan, ada seekor kucing yang menghampiri air yang akan dijadikan Rasulullah tadi untuk wudu, ya. Kemudian dia minum, maka Rasulullah mendiamkan air itu, mendiamkan kucing yang minum di air yang akan dijadikan air wudu Rasulullah itu sampai selesai. Kemudian Rasulullah berwudu dengan air yang bekas diminum oleh kucing itu. Itu menunjukkan dalam keseharian kita itu air liur kucing seandainya dia pun menjilat mungkin bak mandi kita atau mungkin tempat isah-isah korah-korah kita itu, ya, kemudian dia minum dari air itu, ya, itu tidak menimbulkan najis, sehingga tidak perlu dibuang atau tidak perlu mungkin tempat airnya itu dibersihkan. Karena sekali lagi air liur kucing bukan sesuatu yang najis, ya. Termasuk hewan yang dagingnya dihalalkan oleh Rasulullah, ya, seperti sapi, ya, kerbau dan kambing, itu air liurnya bukan sesuatu yang najis. Nah ini. Nah, dan kalau kita memelihara kucing, di samping ada sisi hiburannya, manfaat hiburannya itu, memelihara kucing itu ternyata dari sisi kesehatan. Kucing itu kan sering tidur, ya kan? Ketika tidur itu dia mendengur sebetulnya. Nah, mendengurannya itu suaranya rendah, 50 Hz, ya. Dan ternyata denguran kucing 50 Hz itu bisa menyehatkan manusia. Nah, ini mungkin karena frekuensi juga berpengaruh bagi kesehatan manusia. Ada frekuensi suara yang mengganggu kesehatan manusia dan ada frekuensi suara yang menyehatkan manusia. Dan denguran kucing itu 50 Hz itu menyehatkan manusia. Ya, juga termasuk di sini adalah ketika kita membelai ataupun menggendong kucing itu setidaknya bisa mengurangi rasa stres pada diri kita. Nah, itulah hadis pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, sikap Nabi dengan membiarkan sesuatu yang terjadi di hadapan beliau menunjukkan kebolehan sesuatu itu, dan hal ini juga merupakan bagian dari sunnah Nabi. Ya, jadi ketika ada seorang sahabat Amr bin Khorijah, ya,
ketika duduk terkena ludah unta dan Rasul tidak menyuruh untuk membersihkan pakaiannya atau badannya dari air liur unta, itu menunjukkan bahwa apa yang dilihat Nabi dan didiamkan Nabi itu merupakan pembenaran atas keadaan itu. Yang mungkin sudah kami bahas kemarin, bahwa itu termasuk salah satu sunnah Nabi, itu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi, kemudian ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi, dan yang ada pada hadis ini adalah sunnah takririyah, itu sunnah penetapan. Artinya ketika seorang sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah mengetahui dan membiarkan, itu termasuk penetapan, sunnah penetapan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ke-26, hadis yang ke-26, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'silul manni thumma yahruju ila salati fi dzalika saubi wa ana angduru ila atharil ghusl, muttafaqun alaih. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah membasuh pakaian yang telah terkena air mani karena junub, lalu pergi menunaikan sholat dengan pakaian tersebut. Ketika itu saya masih melihat basah bekas basuhan itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menceritakan bahwa air mani, ya, air mani itu bukan najis. Jadi dalam kehidupan kita, ya, air yang biasanya keluar dari kemaluan kita itu dalam kondisi-kondisi tertentu itu ada 3. Ya, yang pertama air mani, yang kedua air wadhi, yang ketiga air madi. Nah, kalau air mani, ya, air mani itu jumhur ulama itu mengatakan bahwa air mani itu bukan sesuatu yang najis, gitu. Walaupun di dalam pembahasan kitab-kitab fikih ada perbedaan di kalangan para imam mazhab. Pendapat pertama Abu Hanifah, ya, dan pengikutnya, kemudian Imam Malik, ya, dan pengikutnya berpendapat bahwa mani itu najis. Mereka berhujjah dengan riwayat-riwayat yang memerintahkan untuk mencuci mani itu. Jadi ketika suatu kain itu terkena mani, ya, maka kalau maninya itu masih basah, maka supaya memercikkan kain yang terkena mani itu dengan air sehingga maninya hilang. Tapi kalau maninya sudah kering, maka supaya dikerik, ya, sehingga maninya itu hilang. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian juga Imam Malik, yang mengatakan bukti bahwa mani itu najis itu adalah adanya suatu ketentuan untuk membersihkan bagian kain yang terkena mani itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menurut Imam Hambali, air mani yang basah harus dicuci, sedangkan air mani yang kering cukup dikerik. Ya, jadi ada konklusi atau mendudukkan dua hadis yang berbeda. Jadi sebetulnya air mani itu bukan sesuatu yang najis, tetapi disunahkan agar air mani itu tatkala mau menjalankan suatu ritual ibadah, sholat contohnya, maka air mani yang basah itu perlu dicuci, yang kering perlu dikerik. Tapi air mani itu adalah bukan najis, jadi cukup dihilangkan saja, sehingga kainnya itu tidak perlu dicuci atau diumbah, tidak perlu. Dan yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i dan para ahli hadis, ya, mengatakan bahwa air mani itu suci, ya, air mani itu suci, sehingga seandainya pun kain yang terkena air mani itu, ya, dijadikan alat untuk mengerjakan ibadah, contohnya sarung, kemudian digunakan untuk sholat, ya, padahal di situ ada air mani yang masih basah atau air mani yang sudah kering,
maka sholatnya tetap sah. Karena air mani bukan najis. Hukum untuk membasuh ataupun hukum untuk mengerok air mani itu adalah sunnah. Ya, sunnah. Itu yang perlu kita pahami bersama. Kemudian perintah untuk mencuci air mani ya, atau mengerek air mani yang kering adalah untuk menghilangkan. Jadi untuk menghilangkan air mani itu dari kain, bukan karena air mani itu najis. Ya, jadi jumhur ulama berpendapat bahwa perintah untuk membersihkan air mani ya, yang basah dengan diperciki air atau yang kering dikerik itu menunjukkan bukan terkait air mani itu najis, tapi untuk menghilangkan air mani itu. Karena air mani itu para jumhur ulama berpendapat bahwa air mani itu bukan najis. Lagi air mani bukan najis. Berbeda dengan air wadhi. Ya. Air wadhi itu apa? Air wadhi itu air yang keluar dari kemaluan, ya, sehabis kencing, ya, atau karena selesai bekerja yang sangat keras, ya, sangat keras sehingga sangat capek sehingga ketika kencing itu setelah kencing itu selesai itu ada yang keluar yang warnanya tidak seperti kencing tapi keruh dan agak pekat itu, ya. Di air wadhi itu seperti itu. Air wadhi itu air yang keluar dari kemaluan, ya, karena karena capek tadi atau karena setelah kencing keluar lagi air tapi bukan seperti kencing tapi bentuknya agak keruh, gitu kan. Nah ini namanya air wadhi. Air wadhi itu hukumnya adalah najis. Ya, maka itu harus dibersihkan. Sehingga membersihkannya yaitu membersihkan kemaluan dengan air dengan mencucinya sampai bersih. Ya, sehingga ketika celana dalam kita atau sarung kita atau bagian anggota tubuh kita yang terkena air wadhi, maka itu wajib dicuci dan dibersihkan karena itu najis. Yang ketiga itu adalah air madhi. Ya. Kalau yang kedua wadhi, yang ketiga madhi. Air madhi itu adalah air yang keluar, ya warnanya bening tapi lengket. Ya. Nah, biasanya ini keluar ketika seseorang melakukan foreplay, ya, percumbuan ketika hendak jima melakukan cumbuan kepada pasangannya, ya, karena syahwat, maka sebelum terjadi suatu persetubuhan koitus, maka di kemaluan itu mengeluarkan cairan bening yang lengket. Itu namanya madhi. Nah, madhi itu najis. Sehingga ketika anggota tubuh yang terkena madhi tadi, ya, atau kain yang terkena madhi tadi tidak boleh digunakan untuk sholat, ya, karena dia itu najis. Ya, cara menghilangkannya adalah ya membasuh dengan bagian kain itu dengan air, atau dalam bahasa kita adalah dengan cara mencuci. Nah, itu yang perlu kita pahami terkait perbedaan antara mani, wadhi, dan madhi. Kalau air mani itu tidak najis, ya, dihilangkan itu bukan karena najisnya, tapi supaya hilang maninya itu. Kalau basah dengan memerciki air, kalau kering dengan dikerik, ya, kalau wadhi dan madhi itu najis, sehingga bagian tubuh atau kain yang terkena wadhi atau madhi itu harus dicuci. Dan tidak boleh digunakan untuk menjalankan sholat bagian kain itu. Demikian pembahasan hadis yang nomor 26. Kemudian yang ke-27, An Abi Sama'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalu min baulil jariyati wa ya rasul min yaumil gulam, yang artinya dari Abu As-Salamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
bekas air kencing bayi perempuan harus dibasuh, dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air. Ini membahas terkait dengan najis yang berkenaan dengan air kencing. Air kencing anak-anak. Ya. Dari hadis yang disampaikan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama bahwa air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan kedudukannya sama-sama najis. Ya, hanya saja tingkatan najisnya berbeda. Kalau air kencing bayi laki-laki itu termasuk najis ringan, tapi kalau air kencing perempuan itu bayi perempuan itu termasuk najis menengah. Itu saya ulang lagi bahwa air kencing anak laki-laki, air kencing bayi laki-laki, ya, dan air kencing bayi perempuan kedudukannya sama najis. Hanya saja tingkatan najisnya berbeda. Air kencing bayi itu najis ringan, air kencing bayi perempuan itu najis menengah. Ya, sehingga menimbulkan efek yang kedua, ya, karena cara menyucikan air kencing bayi laki-laki, ya, karena air kencing bayi laki-laki itu adalah najis ringan, cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena air kencing. Jadi seandainya mungkin kita gendong kemudian dikencingi oleh anak bayi laki-laki itu, maka cukup bagian kain yang terkena kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan, ya, diperciki oleh air, ya, itu sudah bisa menghilangkan najis ringannya gitu. Tapi berbeda dengan air kencing bayi perempuan. Cara menyucikan air kencing perempuan adalah dengan menyiramnya dengan air. Jadi kalau kita lebih mudahnya dengan cara dicuci. Jadi kalau air kencingnya bayi perempuan, ya yang belum berumur 2 tahun loh ya, semuanya itu belum berumur 2 tahun dan belum makan. Jadi air kencing bayi itu yang laki-laki atau perempuan yang dimaksud hadis ini itu adalah air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan yang umurnya belum 2 tahun, ya, dan belum makan apapun kecuali ASI. Ya. Nah, zaman sekarang ini kan kadang-kadang walaupun belum berumur 2 tahun, itu kadang-kadang sudah ada makanan tambahan, diberikan susu sambung dan sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Ya otomatis itu termasuk air kencing yang najis yang menengah. Kalau terkena itu, maka itu harus dicuci. Karena kriteria air kencing itu, air kencing bayi laki-laki itu dan bayi perempuan itu termasuk najis ringan dan sedang tadi, itu kriterianya 2. Bayi itu belum berumur 2 tahun, dan yang kedua belum makan apapun kecuali ASI. Jadi seandainya sudah disambung dengan susu sapi, ya sekarang ini tidak mau netek pada ibunya bayinya, maka ketika belum berumur 2 tahun pun ya air kencingnya tetap apakah bayi laki-laki atau bayi perempuan sama, yaitu najis sedang. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian perbedaan cara menyucikan air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan itu adalah hal-hal yang sifatnya ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu artinya suatu hal yang tidak diketahui maksudnya. Jadi mengapa kok dibedakan itu? Mengapa kok air kencing bayi laki-laki cuma najis ringan, air kencing bayi perempuan najis sedang, ya? Itu merupakan perkara ta'abudiyah. Artinya kita tidak usah mencari logikanya. Bagaimana logikanya? Kok dibedakan? Itu ta'abudiyah artinya sesuatu hal yang tidak diketahui maksudnya. Ya kita hanya sami'na wa ata'na mengerjakan tuntunan agama itu dengan sepenuh hati. Itu demikian. Kemudian hadis yang ke-28, wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil
haidi yusibul thauba tahunu thumma taqrusuhu bil mali thumma nang tahuhu thumma yasilu fi. Dari Asma binti Abu Bakar bahwa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian, kerik, gosok dengan air, lalu siramlah, baru kemudian kamu boleh sholat dengan pakaian itu. Muttafaqun alaih. Dan dalam hadis ini dikandung suatu pelajaran bahwa darah haid wanita itu termasuk najis, ya. Sehingga wajib hukumnya untuk mencuci bagian yang terkena darah itu dengan air dan menghilangkan. Ya, sehingga kalau sudah kering dengan dikerik, kalau masih basah dengan dicuci, ya, sampai tidak ada bekasnya, sampai tidak ada baunya. Itu. Kemudian warna sisa darah yang masih tersisa hukumnya dimaafkan apabila susah dihilangkan. Jadi tatkala kita ada wanita yang haid, pakaiannya terkena darah haid, kemudian susah dihilangkan, dicuci berapa kali pun susah dihilangkan, maka itu dimaafkan. Ya, artinya boleh, ya, seandainya baunya hilang tapi warnanya masih sulit dihilangkan walaupun sudah dicuci berulang kali, maka pakaian yang masih ada bekas darah haid itu masih bisa dipakai dan digunakan. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan bab najis. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, memberikan kesehatan dan perlindungannya. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.